Presiden Ukraina kecewa kepada Israel, berharap dukungan lebih dari Perdana Menteri Naftali Bennett. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan kekecewaannya atas tanggapan pemerintahan Israel terkait permintaan bantuan negaranya akibat invasi Rusia. Volodymyr Zelensky menekankan dia berharap dukungan yang lebih besar dari pemerintahan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett. Saya mengharapkan dukungan yang lebih besar dari Perdana Menteri Naftali Bennett, katanya dikutip dari Jerusalem Post pada Jumat 4 Maret 2022. Volodymyr Zelensky mengatakan banyak orang-orang Yahudi yang tewas dibungkus dengan bendera Ukraina. Hubungan kami dengan para pemimpin Israel tidak buruk, tapi mereka sedang diuji pada saat dibutuhkan. Saya tidak merasa bahwa Perdana Menteri Israel terbungkus dalam bendera kami, kata dia. Hal itu disampaikan Zelensky sehari setelah merilis seruan dalam bahasa Ibrani untuk orang Yahudi yang menentang serangan Rusia di Ukraina. Sebelumnya Perdana Menteri Naftali Bennett menyerukan untuk dihentikannya perang Rusia dan Ukraina. Naftali Bennett telah berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, namun ia bersikap hati-hati tentang perang dan solidaritas dengan rakyat Ukraina tanpa mengutuk Rusia. Jerusalem Post menyebutkan Israel ingin mempertahankan hubungannya dengan Rusia, terutama mengingat kehadiran militernya yang signifikan di negara tetangga Suriah. Mekanisme di konflik ada antara kedua negara yang memungkinkan IDF Israel untuk beroperasi melawan Iran dan proksinya di Suriah. Sampai hari ini, perang antara Rusia dan Ukraina masih terus berkecamuk. Rusia masih gencar menggempur Ukraina tanpa mau memberi ampun. Bahkan hingga detik ini tak satupun pihak yang mampu menghentikan Rusia terhadap Ukraina. Buktinya sampai pada Jumat 4 Maret 2022 atau hari ke-9 invasi Rusia ke Ukraina, sejak Kamis 24 Februari 2022 lalu, Rusia tak henti-hentinya menggempur negara itu. Bahkan saat ini satu persatu kota di Ukraina telah berhasil direbut dan diduduki oleh pasukan Rusia. Meski sesungguhnya Ukraina kini makin terdesak dari gempuran Rusia, namun Presiden Volodymyr Zelensky belum menyerah. Lewat media sosial, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang dukungan dari negara-negara di dunia. Kali ini Presiden Volodymyr Zelensky meminta bantuan orang-orang Yahudi di seluruh dunia untuk menekan Rusia agar menghentikan invasi ke Ukraina. Permintaan dukungan itu disampaikan oleh Volodymyr Zelensky dalam sebuah postingan video berbahasa Ibrani di halaman Facebooknya pada Rabu 2 Maret 2022. Saat ini Rusia berusaha menghapus Ukraina, negara kita dan sejarah kita, sebut Volodymyr Zelensky. Saya sekarang berbicara kepada semua orang Yahudi di dunia. Hai kamu orang Yahudi, tidakkah kamu lihat apa yang terjadi? Itulah mengapa sangat penting bahwa jutaan orang Yahudi di seluruh dunia tidak tinggal diam saat ini, kata Zelensky yang juga seorang Yahudi. Volodymyr Zelensky juga menyebutkan upaya Rusia untuk menghabisi orang-orang Yahudi dan sejarah Yahudi di Ukraina yang merujuk pada serangan rudal Rusia sehari sebelumnya di situs peringatan Holocaust Babin Yar. Ia juga menjelaskan tentang bombardir Rusia di kawasan kota Uman. Kota ini merupakan tempat ziarah kaum Yahudi di dunia karena di tempat itu terdapat makam seorang Rabbi Hashid, seorang Rabbi yang sangat dihormati oleh orang-orang Yahudi. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Yair Lapid mengatakan Israel mengecam kerusakan sejumlah situs Yahudi tersebut. Akan tetapi ia dengan tegas menahan diri untuk tidak mengidentifikasi Rusia sebagai penyebabnya. Israel tampak enggan menyalahkan Moskow atas invasi tetangganya karena kekhawatiran atas kerjasama keamanan dengan Rusia di Suriah. Dan bagi ratusan warga China di kota Kiev, Ukraina yang merupakan mahasiswa, suara tembakan tentara Rusia yang bertubi-tubi bukanlah satu-satunya sumber ketakutan mereka. Saat ini warga China yang bermukim di Kiev juga menjadi sasaran atas kemarahan yang diderita oleh warga Ukraina atas invasi yang dilancarkan oleh Rusia. Penolakan Beijing untuk mengkritik tindakan Rusia dalam menginvasi Ukraina menjadi satu di antara beberapa sebab kebencian warga Ukraina atas warga China. Media sosial China yang dipenuhi oleh glorifikasi militer Rusia dan ejekan terhadap Ukraina semakin menambah cap buruk kepada warga negeri tirai bambu. Aku takut setiap kali aku harus pergi ke tempat pengungsian karena warga lokal sekarang tampak bermusuhan, ungkap salah satu warga China yang bernama Wang yang dilansir dari The Straits Times pada Jumat 4 Maret 2022. Dia juga mengatakan bahwa jendela akan bergetar jika di dekatnya terdapat serangan dari pihak militer. Sebelumnya pada Selasa 1 Maret 2022, Menteri Luar Negeri China Wang Yi menghubungi Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba untuk membicarakan masalah invasi Rusia. Kementerian Luar Negeri China mengatakan jika Ukraina menantikan upaya yang dilakukan negaranya untuk memediasi guna gencatan senjata. Dan di samping itu, China
juga mendesak Ukraina untuk memastikan keselamatan warga negaranya. Namun pada sidang darurat PBB yang diadakan pada Rabu, China justru abstain dalam memberikan dukungannya untuk Ukraina. Dan hingga hari ini semakin banyak laporan kejadian tidak mengenakan yang dialami oleh warga China yang tinggal di Ukraina. Sebuah video menampilkan mahasiswa China bernama Su Xiangyu telah dibuntuti sepanjang jalan dan mendapatkan ancaman ketika dirinya sampai di supermarket. Ini adalah akibat dari tidak menentang invasi. Tulis dianya mengomentari di video tersebut yang disebarkan via situs mikroblog China Weibo. Pengguna Weibo lainnya menyahut dengan berkomentar, "Berhentilah menghina Ukraina. Kita yang di Ukraina lah yang mesti menanggungnya." Laporan permusuhan yang dialami warga China muncul setelah lelucon yang menghina Ukraina beredar di media sosial negeri di Asia Timur ini. "Jika wanita cantik Ukraina kehilangan rumahnya dan butuh tempat tinggal, mungkin aku bisa bantu," tulis salah satu postingan di media sosial tersebut. Yang lainnya mengatakan jika Ukraina pantas diserang karena telah memihak Barat dan mereka berharap serangan yang sama juga dapat dilakukan China kepada Taiwan. Sementara seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan pasukan kendaraan berlapis baja sepanjang bermil-mil yang menahan ibu kota Kiev tidak membuat kemajuan apapun selama 24 jam terakhir. Mereka, kata pejabat itu, terhambat karena masalah logistik, kekurangan bahan bakar dan juga makanan, serta mungkin berhenti untuk mengevaluasi taktik. Tidak hanya itu, Rusia juga siap untuk lebih banyak pembicaraan. Kremlin mengatakan para pejabat Rusia siap untuk mengadakan pembicaraan putaran kedua dengan Ukraina, tetapi tidak jelas apakah pejabat Ukraina akan muncul. Lalu arus pengungsi. Hampir 875.000 orang kini telah meninggalkan Ukraina sejak Rusia melancarkan invasi, menurut Badan Pengungsi PBB atau UNHCR. Sementara pengadilan PBB juga akan menggelar rapat dengar soal perang. Mahkamah Internasional PBB mengatakan akan mengadakan rapat dengar pendapat publik pada 7 dan 8 Maret atas tuduhan genosida Ukraina oleh Rusia. Pasalnya di hari Rabu, Majelis Umum akan mengadakan pemungutan suara tentang apakah akan memerintahkan Rusia untuk menarik pasukannya. Lalu perusahaan yang keluar dari Rusia. Serangkaian perusahaan Barat mengatakan mereka membekukan atau mengurangi bisnis dengan Rusia, termasuk Apple, 3 perusahaan pelayanan terbesar di dunia, dan perusahaan energi yaitu Eni, ExxonMobil, dan juga Boeing. Lalu kebangkrutan Nord Stream 2. Nord Stream 2 milik Rusia bangkrut setelah Jerman menghentikan pipa gas usai invasi Moskow. Ada perusahaan Eropa dan sebagian Rusia itu pun juga siap untuk menghadapi kebangkrutan. Lalu harga minyak melambung. Harga minyak melonjak melewati $100 per barel meskipun anggota Badan Energi Internasional setuju untuk melepaskan 60 juta barel dari stok. Lalu jalur pelayaran dunia menghentikan pengiriman Rusia. Raksasa pengiriman Denmark Mars MSC yang berbasis di Swiss dan juga CMA CGM Prancis mengatakan mereka tidak akan lagi menerima pemesanan barang dari Rusia serta akan menangguhkan sebagian besar pengiriman. Lalu untuk bantuan Bank Dunia telah menyiapkan paket bantuan 3 miliar US dollar untuk Ukraina, termasuk setidaknya 350 juta US dollar dalam bentuk dana segera.